Shalom, good morning and welcome to Morning Breakfast with God. Yes. We've got my Pastor Emma and Metayu here. We are blessed to be with you and we hope you're well rested. And especially on this Valentine's Day, we wish you all the best. Happy Valentine's Day, Daddy. I hope that you are refreshed over the weekend and you're ready for the week ahead. Right, so we have an amazing message for you today. Amin, haleluya. Shalom dan selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami Pastor Meta Emayu dalam program melalui gereja kami GKA Holy Ministries dalam program Morning Breakfast with God. Sarapan pagi bersama Tuhan atau boleh kita katakan sebagai renungan harian pagi kita di setiap pagi hari sebelum kita mengawali hari kita dengan indah. Jadi mari yuk kita masuk dalam kebaktian pagi kita. Kita siapkan hati kita. Untuk yang baru pertama kali mengikuti program ini, jangan khawatir, nanti kami akan memberikan beberapa informasi sehingga boleh dimengerti dengan indah. Tapi sebelum itu, yuk sama-sama yuk kami undang kita semua yang pada pagi hari ini boleh bergabung bersama kami baik melalui YouTube, Instagram ataupun juga Facebook. Sama-sama kita awali dengan indah pada pagi hari ini sama bersatu di dalam doa. Praise you, Father. Praise you, Lord Jesus. Amen. Happy Valentine's Day. Yes, Jesus. Lord, we thank you that you're the love of our life. Hallelujah. Lord, we thank you that we are the love of your life. And Lord, we thank you that you have blessed everybody over the weekend. Amen, and that you Lord. prepared them for the week ahead, Lord. Amen. Lord, so we take this message today, Lord, that you will be able to bless them Yes. with protection, that anything comes against them will backfire on them. Amen. So Lord, we thank you that you're going to give us all good health, you're going to give us abundance, and you're going to give us peace. We Amen. ask all of this in Jesus' name. Amen. Haleluya, amin. Ya, seperti apa yang tadi saya janjikan, kami akan memberikan beberapa informasi ya bagi yang baru pertama kali mengikuti program ini ya. Jadi program ini kami lakukan melalui gereja kami GKA Holy Ministry setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi waktu Malaysia, jam 6.30 pagi waktu Indonesia. Dan kami akan membukanya atau membawakannya di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan juga kita akan membawakan 2 pujian di awal dan di akhir dari program ini. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian kita yang pertama sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Meta di sini. Dan pujian ini sangat luar biasa sekali. Pujian ini berjudul Hosana. Wow, luar biasa. Pastor Meta akan say thank you untuk pribadi yang boleh menciptakan karya yang indah ini sehingga kita boleh sama-sama memuji Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan juga Pastor Meta akan merangkul hai kepada setiap yang sudah hadir baik melalui sharing atau share video ini ataupun watch party dan yang lainnya. Silakan Pastor Meta. Well, first we say good morning and good hello to all our friends. Amen. Wherever you are in Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, India, even in Bangladesh, Pakistan, Yes. Sri Lanka, US. So we say good morning to all of you. We hope that it's an amazing day for you. Amen. And let's start with praise and worship song. And this song is Hosanna by Brooke Lingard Wood. Right? It's from Hillsong, if I'm not mistaken. Right? Yes, So yes. this was written and sung by Brooke Lingard Wood, and this is Hosanna. Let's get into the mood of praise and worship because it enriches all our prayers later on. Ya, baik saudara terkasih, yuk sama-sama yuk yang masih bersama keluarga di rumah nih, sama-sama kita bergandeng tangan, kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Tetapi yang sudah di jalan ataupun yang sudah di kantor ya, kita katakan kalau di Indonesia, kalau di Malaysia dikatakan pejabat ya, nggak apa-apa, sama-sama kita memuji Tuhan walaupun mungkin tidak bisa menyanyikannya dengan kencang ya suaranya, tapi hati kita memuji Tuhan dengan sangat indah dan luar biasa. Jadi mari sama-sama kita akan mengangkat pujian ini terlebih dahulu. Sekali lagi pujian ini berjudul Hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, Jesus. Thank you, Lord. Mari saudara terkasih, kita angkat pujian ini. Kita siapkan hati kita sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan yang akan kita terima di kebaktian pagi kita. Haleluya, Jesus. Haleluya. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shares, the whole earth shares. Yes, Lord. Amen, Jesus. Amen, Lord.
Dari mulut kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang mengatakannya. Haleluya, terima kasih Yesus. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Pujian yang sangat luar biasa dan indah sekali. Saatnya mari saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan ini akan disampaikan oleh hambanya Pastor Meta. Silakan Pastor Meta. Wow. Hosanna in the highest. I still can't get it out of my system yet. It's still going on in my head. Probably will go on throughout the whole day, right? I guess I'm blessed in that manner. You know, when I was growing up, I always thought that, it was a curse
whenever I hear the last song for the day, or at any time, I'm hearing a song halfway or whether it's completed, for the rest of the day until something comes and replace it, it goes on in my head playing again and again and again. It won't stop, right? It will just keep playing. Maybe the chorus or maybe a special area, right? Ya, biasanya seperti itu ya Pastor Meta ya. Yeah, I don't know about others, but it works for me, right? It happens to me. And I thought it was a curse because it's like a broken record. It just keeps playing, right? So in today's Hosanna, the part that's stuck in my head is, break my heart for what breaks yours. Oh, tell you, when you tell God, whatever breaks his heart, break ours so that we know his feeling. It's so touching, right? So when Hosanna keeps on playing my head whole day, I'm actually in praise and worship continuously the whole day. That's something that you want to get into, right? And usually I don't want to listen to any other song after that because I don't want that song to replace what's going on in my head, right? And probably that's one of the best way for you to come up with a means of today's message. Yeah. Today's message is opposition will backfire. It will not win. It will be beaten down. And this comes from Ezra, the book of Ezra, chapter 6, verse number 8. Right? And it's quite interesting because we don't usually get anything out from the book of Ezra. Right? And today is book of Ezra. I'm going to read from the NIV, and then I'm going to go a bit deeper with the ERV version. Yeah. So, book of Ezra, chapter 6, verse number 8. If you add up 6 and 8, you get 14 today. Right? So, Jadi pas harinya ya, tanggalnya bukan harinya, tanggalnya. It's quite interesting, because while I was growing up, I thought mathematics was just mathematics. But as you know, math is about numbers, and numbers is about everything, your one and zeros, right? So Ezra 6, chapter 6, verse 8. The NIV here says, "Moreover, I hereby decree what you are to do for these elders of the Jews in the construction of this house of God." Right? Their expenses are to be fully paid out of the royal treasury from the revenues of Trans-Euphrates, so that the work will not stop. So it's kind of interesting, right, about this message. So let's read the ERV, right? And it says here, "Now I give this order. You must do this for the Jewish elders building God's temple. The cost of the building must be fully paid from the king's treasury. The money will come from the taxes collected from the provinces in the area of the west of the Euphrates River. Do these things quickly so the work will not stop." Wow. Right? Amen. This is something really interesting. Yep. I think I let Pastor Emma catch up these portions first because there's a lot there. And then we'll go into what that means, right? And actually it's something very liberating. It frees up your soul and your heart. Ya. So, Pastor Emma, catch up. Ya, baik saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikannya di dalam bahasa Indonesia, sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung di dalam program kami, yaitu GKA Holy Ministry dalam program Morning Breakfast with God ataupun renungan harian kita setiap paginya. Dan di sini kami sudah melihat hamba Allah yang luar biasa dari GKA Pemenang, Bapak Jamsen Manurung. Haleluya, selamat pagi Bapak terkasih yang kami sangat hormati dan sangat kasihi. Nanti di akhir dari program ini seperti biasanya kami akan memberikan informasi di mana kami bekerja sama dengan GKA Pemenang untuk melakukan doa kesembuhan ataupun doa pelepasan yang dilakukan secara live juga ya melalui media sosial dalam program juga melalui GKA Pemenang, yaitu Healing Ministries ya. Jadi nanti kita akan sampaikan nomor yang bisa dihubungi untuk langsung bisa berhubungan kepada hambanya Bapak Pendeta Jamsen Manurung. Ya, baik saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Meta, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan di pagi hari ini melalui Ezra 6 ayatnya yang ke-8. Seperti kita ketahui bersama, tadi Pastor Meta juga mengatakan bahwa hari ini adalah tanggal 14 ya, tanggal 14. Dan kalau kita lihat angka yang tertera di dalam firman Tuhan ini, Ezra 6 ayat 8, kalau kita jumlahkan ya kan, ini
14 juga, 16 ya tuh. 14 juga loh. Dan ini wah luar biasa sekali ya. Bukan suatu hal yang kita rencanakan tentunya, tetapi firman Tuhan sendiri yang akan menyampaikannya dengan sangat indah apa yang akan kita terima di pagi hari ini. Jadi tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengatakan pelawat-pelawat akan gagal. Pelawan ya. Oh, sorry. Pelawan-pelawan akan gagal. Wah, di sini tulisannya pelawat-pelawat nih. Saya minta maaf ya. Pelawan-pelawan dalam arti musuh-musuh kita ya, Mas Leta ya. Musuh-musuh kita akan gagal. Nah, apa yang dikatakan musuh? Apa yang dikatakan gagal? Ya kan? Jadi mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini terlebih dahulu. Saya membukanya di dalam Alkitab saya. Boleh juga menggunakan smartphone. Biasanya kami menggunakan versi terjemahan baru di dalam pembacaan Alkitab melalui smartphone. Dan di sana dikatakan sekali lagi di dalam Esra 6 ayatnya yang ke-8, lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Nah, kita tadi sudah menyampaikan di dalam dua versi di dalam bahasa Inggris ya. Ini tadi melalui ERV salah satunya. Seperti biasa saya akan mengambilkan arti yang lebih mudah untuk dimengerti ya dari ERV versi dalam bahasa Inggris tentunya. Kalau kita lihat tadi di dalam bahasa Indonesia, sekarang saya mengambil di dalam versi bahasa Inggrisnya ke dalam bahasa Indonesia melalui versi ERV. Di sana dikatakan, sekarang saya memberikan perintah ini. Anda harus melakukan ini untuk para pemimpin Yahudi yang membangun bait Allah. Biaya pembangunan harus dibayar penuh dari perbendaharaan raja. Uang itu akan berasal dari pajak yang dikumpulkan dari provinsi-provinsi di wilayah barat Sungai Efrat. Lakukan hal-hal ini dengan cepat sehingga pekerjaan tidak akan berhenti. Kalau kita lihat hanya sebagian ataupun berdasarkan firman Tuhan pada pagi hari ini sedikit membingungkan untuk beberapa pribadi. Ini maksudnya apa sih? Ini berbicara tentang apa sih? Apa yang dikatakan pelawan-pelawan akan gagal ini berhubungannya dengan firman Tuhan ini apa ini? Saya yakin kita juga akan bertanya demikian ya, banyak pribadi-pribadi yang mulai melihat hubungannya apa dengan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Yuk kita dengarkan lebih lanjut. Silakan Pastor Meta. So if we look at this passage, actually Ezra, right, in the scripture here, a man named Zerubbabel, right, he was in charge of rebuilding. Excuse me, he was in charge of rebuilding the church, right, the house of God, and this temple was in Jerusalem, right. And it had been destroyed years earlier. So Zerubbabel is in charge of rebuilding it up. Right? Everything was going well in terms of starting work and all that, right? Until they laid the foundation. Then the opposition came and came to a point where the king of Persia shut down the work. And for several years, it looked as though the enemy had won. God's house wasn't being built, right? But when the king learned. Because when they shut down, it was the king of Persia that shut it down. And he didn't know that he shut it down in that manner. So later on, when the king found out that it was shut down, he said that, you know what, originally there was supposed to be a temple built. So he not only approved the restart, but he also ordered that the funds comes from the royal treasury to pay for the full construction cost. And he wants it done fast, right? He said it will come from the treasury, and it's from all the taxes collected from the west of Euphrates River will be spent to doing that. I mean, those days, all this money was collected for the king to run his armies, to take care of his armies, to take care of, you know, their wars and to go out and gain more land. But in this case here, it was used for the full construction and restoration of God's temple, God's house, right? What the enemy meant, you know, for harm, that to break down everything so that people cannot pray and all that, God turned it to good, right?
you may have people and circumstances coming in your life that delay something in your life, Yeah. stop something in your life. But God knows how to cause this to backfire on them. As long as you're doing God's work, don't worry about all the challenges and things that comes against you. Right now, favor is keeping you, right, and your enemy, keeping you safe and keeping your enemies from defeating you, right? As like Zerubbabel over here, you're going to see what God does behind the scenes, right? People who are against you are suddenly going to be for you, right? Problems that are about to destroy you or challenge you until you're nearly going down, it's going to turn around and lift you up. Unexpected blessings are coming your way. And it's not going to come from anywhere different. It's going to come from the same people that actually slowed you down or thought of bringing you down. I do not know about you, but this has happened to me many, many times where people like me, didn't see eye to eye, didn't do right things, and it looks like they are against me. All you have to do is to get into the position of prayer and say, Lord, this is what I'm doing. And it's not for me. It's for the people around me. It's to glorify your name and watch God turn things around. Yeah. God can use the same thing that is bringing you down to lift you up. That's why we say, your opposition will backfire. Yeah. Opposition against you will backfire. It's said here in Ezra, chapter 6, verse 8. So, do you believe this? If you believe, it can work. If you don't believe, you have no faith in it, then God's magic cannot work in you. Ya. Right? But to work this out, so there are a few things we need to do. We'll talk about that in a while. Ya, baik saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pastor Meta sudah menjabarkan bagaimana kita boleh mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik. Seperti tadi yang saya katakan di awal, mungkin sebagian dari kita ada yang sedikit bingung apa keterkaitan tema yang disampaikan, yaitu pelawan-pelawan akan gagal dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai pembangunan, ya kan, pembangunan sebuah bangunan yang sudah lama sudah tidak aktif kembali, ya kan, ini apa hubungannya? Nah, Pastor Meta sudah menyampaikan dengan sangat indah. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, di dalam firman Tuhan ini ada seorang pria yang bernama Zerubbabel yang dikatakan di dalam firman Tuhan bertugas membangun kembali bait suci di Yerusalem, ya, yang pada saat itu sudah dihancurkan bertahun-tahun lamanya, bertahun-tahun pada masa-masa sebelumnya. Nah, semuanya berjalan baik-baik saja, ya kan, sampai mereka meletakkan pondasinya, ya kan, segala sesuatu berjalan dengan baik di awal-awal, di saat bait suci ini ingin dibangun kembali. Sampai kemudian pada suatu saat golongan yang paling berkuasa datang dan ingin menghentikan pembangunan bait suci ini. Nah, sampai ke titik di mana Raja Persia menutup pekerjaan pembangunan ini selama beberapa tahun, tentunya Zerubbabel dan orang-orang yang membangun bait suci ini melihat seolah-olah musuh ataupun hal-hal yang menghentikan pembangunan bait suci ini, mereka bersorak-sorai. Mereka merasa puas, mereka merasa menang karena telah menghentikan pembangunan dari bait suci ini. Ya kan, begitu juga dalam kehidupan kita tentunya. Di saat musuh-musuh kita melihat kita gagal, di saat musuh-musuh kita melihat kita sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih lagi di dalam kehidupan kita, tentunya kita berpikir kalau wah, mereka udah menang, gitu kan, mereka udah berhasil menguasai emosional kita, mereka sudah berhasil menggagalkan setiap rencana-rencana kita ke depan. Ini sesuatu yang manusiawi kalau saya pikir, ya Pastor Meta, ya. Tetapi kembali mari kita melihat bagaimana kita boleh mengerti firman ini dengan baik. Ketika raja mengetahui keputusan atau ketetapan negara yang memutuskan untuk membangun kembali kuil tersebut atau bait suci tersebut, dia tidak hanya menyetujui dimulainya kembali pembangunan itu, tetapi lebih daripada itu. Jadi bukan hanya sekedar menyetujui tentang pembangunan bait suci itu, bahkan ada keputusan yang jauh lebih indah lagi, ada keputusan yang jauh lebih luar biasa lagi, di mana pemerintahan juga memerintahkan dana dari kas kerajaan untuk membayar pembangunan secara penuh. Amen. Ini luar biasa sekali. Ya kan? Wow. Wow, kalau saya boleh melihat cerita ini dalam firman Tuhan ini, wow, ini dahsyat sekali. Nah, untuk kita mengerti dengan lebih dalam lagi, jadi apa yang diniatkan
oleh musuh-musuh di sekitar kita. Apa yang diniatkan oleh setiap pribadi-pribadi di sekitar kita yang memang ingin melihat kejatuhan kita, memang ingin melihat kita tidak berkembang kembali. Melalui firman ini, Tuhan mengatakan dengan sangat indah bahwa Tuhan sanggup merubah segala situasi buruk di dalam kehidupanmu menjadi kebaikan dengan luar biasa. Bahkan di sana dikatakan bukan hanya sekedar menyetujui pembangunan bait suci, tetapi dana yang harus disediakan juga ini sampai tuntas secara penuh. Itu berarti setiap kegagalan-kegagalan yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak ingin melihat engkau sukses, Tuhan sanggup merubahnya menjadi dahsyat luar biasa di dalam kehidupanmu. Bahkan bukan hanya sekedar merubah satu titik, kedua titik, tetapi seluruh kehidupanmu Tuhan bisa ubahkan menjadi luar biasa. Amen. Bayangkan, ini adalah arti dari tema yang tadi saya sampaikan. Pelawan-pelawan akan gagal dengan pembangunan bait suci melalui Esra 6 ayatnya yang ke-8. Jadi kalau pada saat ini anak-anak Tuhan yang engkau merasa kalau aduh, gue kayaknya udah nggak bisa deh, kayaknya gue ngelawan si A, ngelawan si B. Dalam arti melawan di sini bukan berarti berkelahi secara fisik ya, tetapi maksudnya kita mau berkarya dengan lebih lagi, kita mau maju dengan lebih lagi, kita mau melihat chance atau peluang-peluang dengan lebih lagi. Tetapi mungkin orang-orang di sekitar kita menutup jalan-jalan kita dengan caranya masing-masing, tentunya menjatuhkan kita mungkin ya Pastor Meta ya, atau mungkin juga menjelek-jelekkan kita dengan berbagai cara. Tetapi sekali lagi, setiap anak-anak Tuhan yang pada pagi hari ini hadir mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan sanggup merubah setiap niat buruk atau jelek musuh-musuhmu menjadi kebaikan untuk engkau. Amen. Jadi Amen. mari kita mengerti dengan baik firman Tuhan ini. Jangan sekedar dibaca, jangan sekedar oh begitu, that's it. No, gali dengan lebih dalam firman Tuhan ini sehingga kita mampu mengerti. Kalau engkau tidak bisa mengerti juga secara pribadi, datang lebih lagi kepada Tuhan agar Tuhan boleh menuntun engkau mengerti firman-Nya. Di saat engkau membutuhkan pertolongan seseorang untuk memahaminya, cari seseorang yang memang bapa pembimbingmu, leadermu, atau siapapun yang engkau rasa sanggup membantu engkau untuk memahami firman Tuhan ini. Amen. Jangan engkau malu, jangan engkau takut. Jangan engkau merasa engkau tidak layak menerima firman Tuhan karena engkau mungkin melakukan kesalahan atau apapun itu. Tidak. Tuhan sanggup merubah segala keburukan menjadi kebaikan di dalam kehidupanmu. Percaya itu. Tadi Pastor Meta di akhir dari penjelasannya mengatakan kalau kita tidak percaya dengan keimanan kita, maka apa yang kita dengar, maka apa yang kita terima, maka apa yang disampaikan Tuhan kepada kita tidak akan bisa membuahkan hal apapun. Yes. Amen. Jadi mari saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin kita pasti menghadapi orang-orang ataupun keadaan yang menentang kita. Saya yakin akan hal ini. Tidak ada setiap hal apapun yang dapat berjalan dengan mulus selama kehidupanmu. Pastor Meta yang hampir memasuki usia 55 tahun sendiri pun tidak mungkin selama 55 tahun dia tidak melewati banyak hal. Dan ini challenge ini bukan hanya terjadi mungkin seminggu sekali. Every day, every Tiap moment. menit, tiap detik kita selalu dihadapkan dengan challenge. Jadi suatu hal yang sangat-sangat lumrah atau sangat-sangat terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari adalah pasti ada orang-orang yang menentang kita dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan sanggup membuat semuanya menjadi satu kebaikan. Jadi mari, saat ini Tuhan akan selalu ada untuk menjauhkan musuh-musuh kita dari tujuan mengalahkan kita. Seperti Zerubabel, ya kan? Tadi di awal kita sudah mengerti ceritanya, ya kan? Yaitu Zerubabel. Kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan di balik layar. Yes, Zerubabel pada saat itu mungkin berpikir, wah, ini udah nggak bisa dibangun lagi, sudah dihentikan, sudah tidak mungkin lagi terbangun bait suci itu. Tetapi lihat apa yang Tuhan lakukan di balik layar. Orang-orang yang menentang kita boleh berbalik menjadi mendukung kita. Masalah-masalah yang kita hadapi boleh berbalik menjadi kekuatan buat kita. Yes. Berkat-berkat yang mungkin jauh dari perkiraan kita, yang tidak terduga sama sekali, tiba-tiba ada di hadapan kita.
terobosan-terobosan baru, pembenaran-pembenaran yang tiba-tiba Tuhan sampaikan kepada kita. Ini hal yang luar biasa. Inilah yang dikatakan dalam tema kita, pelawan-pelawan akan gagal. Tetapi saudara terkasih, bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Bukan berarti kita diam aja. Ya kan, gitu loh. Yes, Tuhan sanggup melakukan dan merubah setiap hal buruk menjadi kebaikan. Tetapi tentunya harus ada hal juga yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Tidak mungkin kita hanya tinggal diam, tidur setiap saat, setiap waktu. Saya mau males-malesan aja, dan pap, jadi begitu saja. No, bukan seperti itu. Kalau dikatakan tadi Pastor Meta dalam akhir dari penjelasannya, setiap hal membutuhkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan untuk percaya dan mengimaninya. Bagaimana untuk percaya dan mengimaninya di saat kita melihat musuh kita benar-benar menjatuhkan kita? Bagaimana kita bisa percaya dan mengimaninya di saat masalah bertubi-tubi di atas kita? Bagaimana kita bisa percaya dan mengimaninya di saat berkat yang kita nantikan gak datang-datang? Bagaimana kita bisa percaya dan mengimaninya di saat orang-orang yang kita harap mendukung kita justru pergi meninggalkan kita? Ini sesuatu hal yang sulit. Yes, saya agree, saya setuju. Oleh karena itu ada bagian yang harus kita lakukan, sehingga pelawan-pelawan ini benar-benar gagal dan tidak bisa menjangkau kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita dengarkan sama-sama. Silakan Pastor Meta. Yeah, when I read about this, right? When I was reading about it, I thought, wow, it's amazing, right? Zerubbabel was told to stop building the church, rebuilding the temple of God, right? And it was decreed by the king, which means there is no other way you can look at it, but it looked like he lost. I mean, win or lose, right? You look at win or lose. When the king says, stop, you cannot build anymore, you cannot do it anymore, it basically, to people's eyes around you, is you have lost. Right? But Zerubbabel didn't give up. If he had given up where he said, okay, I've lost, so I just give up, he would never have gotten the chance to build the temple. Because then, the king wouldn't hear about it again, about this guy continuously trying to build it and fighting, trying to build it. And when he goes, okay, go build it, I will help you. Right? If he had just given up then. So it's like this. Something somebody said to me before. You haven't lost that situation until you have given up. Yeah. So you try, you fail, you try, you fail, you try, you fail, you try, you fail. As long as you don't give up trying, you haven't failed yet. It's just that you haven't succeeded yet, because you keep trying. But the minute you say, you know what, I give up, I tried and it didn't work, I give up, that's when it's final. You fail. You just fail. So until you give up, you haven't failed yet. Yeah. The situation may look failed, just like Zerubbabel. Yeah. He kept trying, he kept trying, he kept trying. He didn't give up, right? Yes. But if he had given up, the king wouldn't say, okay, go ahead and build. And hey, you give him money to build. I mean, think about it. That means Zerubbabel didn't give up. Yeah. So likewise, when you are faced with a challenge, and when things looks like you have lost, just like Zerubbabel's case, Yeah. as long as you, in your heart, your heart and your mind and your walk with God says, I will keep trying until I succeed, you haven't lost yet. Yes. A lot of us give up. That's why we lose. Yes. Your faith has to be strong enough, not just to say, God, I believe that you're going to help me. That's not good enough, because even James says, faith without works is dead. Yeah. So you have faith in God, but you must have a little bit more faith, extra faith, to continue doing what you need to do, like Zerubbabel, to wait for the time where God says, you know what, I see your faith strong enough to do all of this. I'm going to come in and boost up your faith by helping you. We must
learn how to get into the posture of prayer for all our challenges, especially the ones where it looks like we have failed. And Yes. sometimes, I'm sure in the case of Zerubbabel, when the people came and say shut down, at that point he felt that he would not be able to win. Yeah. So he probably went and did something else. But over time, he keep coming back and trying again. Right? Remember I said, as long as you don't give up, you haven't failed. You can stop. I said, okay, I'll stop for 1 month. Next month I try again. And then you fail, right? Because it didn't work out. Yeah. And then you wait another 1 month. As long as you keep coming back like Zerubbabel, he waited many years. It's not 1 year or 6 months where he stopped. Many years before the king says, do this. Yeah. So in our prayer is where we don't give up. We keep praying the positive things. We keep praying for breakthrough. We keep praying for new churches. I mean, I see Pastor Jamson Manorom, and I also see Pastor Gomer Siahan, right? Yes. Good morning to both of you. Amen. I mean, we are building churches all around Indonesia. Don't give up. Keep going. You face challenges. Maybe many years ago you tried in one location and it didn't work, right? But this is where God is saying, as long as you don't give up, I will get the people who didn't help you there to pay for everything also. I mean, this is where if you believe it, keep doing it. Amen. And we do it in prayer, through corporate prayer, through personal prayer, and praise and worship. Because after many years of praying, it gets challenging. If you're praying the same thing again and again and it's not happening, it feels like, God, maybe it's not now, maybe it's not now, maybe it's later. But I will say, Hosanna to the highest. Break my heart for what break yours, Lord. Give me the chance to love you the way I want to love you, Lord. Give me the capability to do whatever makes you good, because you're the Hosanna of the highest. You're the highest thing in my life. Yes. And if you believe that in your praise and worship, and you believe that in your prayer, everything that is against you, God will turn around to work for you. Amen. Anything that is challenging you will backfire. In fact, in this case here, the king actually stopped Zerubbabel, but later it backfired on him. Why? He turned around when he says, go ahead and build it. First time he stopped, now he says build. Equal already, right? But God doubled it. Now Yeah. God says he will pay for everything. Amen. And he wants it now. Amen. Not 6 years from now, not slowly. He wants it now. When God wants it now, nobody can stop. Amen. And I believe we are going to have a good breakthrough. Yes. Yes. Amen. Amen. Ya. Jadi ada beberapa langkah tadi yang sudah Ya. disampaikan ya, Pastor Meta ya. Wah, rangkumannya besar sekali dan indah sekali. Ya, sebelum saya masuk kepada langkah awal yang pertama dan yang kedua ya, tadi Pastor Meta sudah menyampaikan 2 langkah di bagaimana kita boleh sampai menjadi pribadi yang tidak menyerah gitu kan. Kok sekarang tiba-tiba tidak menyerah? Apa hubungannya? Tadi perasaan mengenai ini Tuhan mampu merubah segala sesuatu. Yes. Karena yuk, mari sama-sama pahami seperti ini. Kalau kita melihat ya kan, Zerubbabel mungkin sudah menyerah karena dia melihat pembangunan ini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kalau kita melihat dari cerita ini, ya kan, mungkin dia sudah ya udahlah. Kita lihat mungkin seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, mengapa Tuhan mampu merubah pembangunan ini dapat berjalan kembali, bahkan kerajaan menyediakan pembiayaan atas pembangunan ini secara keseluruhan. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat dengan lebih dalam lagi, Pastor Meta tadi menyampaikan dengan sangat indah bahwa Zerubbabel tidak pernah menyerah di dalam kepercayaannya, pengharapannya, keimanannya. Dia tidak pernah menyerah. Karena di saat kita menyerah, itu berarti sudah tidak ada harapan. Di saat kita menyerah, kuasa Tuhan tidak bisa bekerja. Di saat kita menyerah, kita tidak akan mendapatkan hal apapun. Amen. Nah, mari kita belajar dari Zerubbabel. Dia tidak menyerah. Di saat dia tidak menyerah, Tuhan melakukan perkara yang indah di dalam hal yang dia lakukan. Nah, di saat engkau tidak menyerah pada keadaanmu, di saat engkau melihat segalanya gagal, segalanya sudah tidak mungkin lagi, engkau tidak akan bisa melakukan hal-hal lagi yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Jangan menyerah. Karena di saat engkau tidak menyerah,
harapan selalu ada, motivasi selalu ada. Yes. Di saat motivasi selalu ada, harapan selalu ada, maka engkau mulai percaya dan mengimani setiap apa yang bisa Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu. Inilah kuncinya. Amen. Jadi mari saudara terkasih. Tadi Pastor Meta juga menyampaikan kepada hambanya Bapak Pendeta Jamsen Manuro, dan di sana juga ada Bapak Gomer Sihaan, ada Bapak Salomo Tinambunan. Mari kita GKA yang luar biasa. Jangan menyerah. Dimanapun kita mau memberitakan firman Tuhan, dimanapun kita mau membangun rumah-rumah Tuhan yang sangat luar biasa, akan banyak hal yang akan mengganggu kita. Akan banyak penentang-penentang yang akan menghancurkan setiap rencana kita. Dalam program-program GKA pemenang untuk healing, banyak yang akan menentang kita, tetapi kuasa Tuhan itu luar biasa di saat kita tidak menyerah. Amen. Amen. Jadi mari kita bergandeng tangan bersama. Di saat engkau mungkin tidak punya siapapun yang engkau rasa untuk mendukung engkau, hey, engkau punya pendukung yang luar biasa dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amen. Engkau punya pendukung yang luar biasa yang akan setia selalu menemani engkau. Dia adalah raja di atas segala raja, dan dia sanggup merubah segalanya menjadi luar biasa. Nah, untuk bisa sampai di titik ini, untuk bisa sampai kepada rasa tidak menyerah ini, langkah awal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah berdoa. Inilah tiang kita, inilah pegangan kita. Melalui doa inilah kita diberikan kebijaksanaan untuk melihat setiap keadaan. Melalui berdoa inilah kita dapat mendengar bagaimana Tuhan menuntun kita memasuki sela-sela yang tidak pernah dipikirkan oleh musuh-musuh kita. Amen. Melalui doa inilah kita bisa menjadi pribadi yang berdiri tegak walaupun sakit, walaupun kecewa, walaupun marah, walaupun dalam keadaan down. Kita sanggup berdiri karena tangan Tuhan di sana. Dia ada buat kita. Dialah pendukung kita yang paling setia di saat semua orang di sekitar kita pergi meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Oleh karena itu teruslah, tetaplah berdoa. Jadilah pribadi yang tenang agar engkau sanggup dan peka mendengar suara Allahmu. Inilah yang dilakukan Zerubabel, tidak menyerah. Karena di saat kita mendengar suara Tuhan, akhirnya kita tahu, oh ini yang harus saya lakukan. Pengharapan muncul. Oleh karena itu langkah yang awal ini jangan pernah engkau tinggalkan. Jangan pernah engkau berhenti. Pastikan hatimu, dirimu, kegiatanmu, dan segala apapun dalam kehidupanmu tetap dalam posisi berdoa. Di saat kita sudah berdoa, tetaplah memuji, memuliakan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau sanggup. Engkau ada selalu bersamaku. Engkau yang menuntun tanganku, Tuhan. Engkau yang membuat aku kembali tegak berdiri. Amen. Pujian-pujian inilah yang harus kita sampaikan terus kepada Tuhan. Maka kuasanya luar biasa akan bekerja bagi kita. Musuh yang engkau rasa tidak sanggup engkau hadapi, akan berbalik mendukung engkau dengan luar biasa. Langkah yang ketiga, silakan Pastor Meta. The third area is about action, right? And the message that came for me for this is God is asking us to go back to all those areas in our life where we have failed before. Yes. And try again. No matter how many times you fail, keep trying, like Zerubbabel. He tried, he failed. He tried, he failed. I mean, when the king says stop, he tried to, of course he tried to build. People came and stopped him. Probably destroyed it somehow, right? Destroyed so that he has to build again. Yeah. God is saying to us, go into a prayer and praise and worship. Keep doing that, but your actions must show it. So basically he's saying here, go back and look at the areas where you believe you have failed. Yeah. That you tried, and you failed. God is saying through this message, keep trying. Wait on me, but keep trying. Don't give up, because He's going to bring a breakthrough that's going to multiply, not just a victory, but abundant victory. Yep. Amen. So, for us who are pastors, I'm sure a few pastors are watching us. For us who are non-pastors, there are lives in our life in the last
4, 5, 10 years, there are areas where we try to do something for the Lord, because it's the house of God, right? Yeah. There's something we try to do for the Lord, and it didn't work out. God is saying, go back to that. Keep going back and trying again and again. You know why? Your opposition will backfire. Amen. Anybody who opposes you, it will backfire. So if you keep trying and they keep stopping you, it's going to be multiplied. Like what God did through the king of Persia Ya. for Zerubbabel to build God's house. It's interesting, right? God wants the house. He's getting Zerubbabel to build, but he's getting somebody to help him to build for him. God will do all the work. You just have to keep trying, keep going. Yeah. And if you have failed before, time to go back to those and go, you know what? I'm here to try again. Don't worry about failures. You haven't failed as long as you don't give up. Amen. Believe that anybody or anything that's stopping you is going to be the one that's going to be helping you this time round. Amen. It's said in the Bible. I didn't say it. The Bible says it. Right? Yes. Whatever is stopping you in previously, that has maybe succeeded in stopping you before, if you go back again and again and again, they're going to be the one helping you. Amen. So I hope this bless you and it keeps you motivated for the year ahead. People say it's a tiger year. Don't worry, the tiger will be helping you. The tiger is going to help you to multiply everything. So it's amazing, right? Hallelujah. In Bahasa Malaysia, they say harimau. If you break it to two, harimau. Ya. Amen, amen, amen. Ya, baik sahabat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, langkah yang ketiga adalah jangan pernah berhenti untuk tetap terus menjadi yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Karena memang, yes, mungkin kita di saat melakukan yang terbaik, menjadi yang terbaik, kita jatuh kembali, kita gagal kembali, kita tidak melihat peluang, belum kembali melihat peluang. Ini akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi di saat kita tetap terus memacu diri kita menjadi yang terbaik dan melakukan yang terbaik, Tuhan ada di sana. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu tadi Pastor Remy mengatakan keep trying, keep moving on, walking, jalan, jangan diam, jangan menyesali, jangan terpuruk. Itu namanya the end, selesai, nggak dapat apa-apa. Tetapi keep moving, terus gali, lakukan yang terbaik, menjadi yang terbaik, jalan, move on. Kalau bahasa zaman sekarangnya tuh kan, move on dong gitu kan. Iyalah, kita ini anak-anak Tuhan loh. Yes. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mengapa kita harus takut? Kenapa kita harus kalah dengan dunia? Padahal Tuhan menjanjikan Dia sanggup merubah setiap keadaan buruk menjadi kebaikan buat engkau. Amen. Jadi mari, siapapun kita, apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, setiap hamba-hamba Allah dimanapun semua berada, setiap mahasiswa-mahasiswa yang saat ini masih terus berjuang untuk menyelesaikan kuliahnya, setiap pelajar-pelajar, setiap orang tua, engkau atau kita atau kami, kita semua memiliki masalah atau memiliki hal-hal yang menghambat setiap apa yang mau kita lakukan. Ingat baik firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan sanggup merubah setiap masalahmu menjadi kebaikan. Tuhan sanggup merubah setiap keadaan burukmu menjadi keberuntungan buat engkau. Amen. Amen. Jadi mari, katakan haleluya. Haleluya. Katakan hosana. Hosanna. Ini yang harus kita perkatakan Amen. setiap harinya. Jadi, untuk yang pada pagi hari ini boleh menerima firman Tuhan, ataupun di jam-jam berikutnya, ataupun di hari-hari berikutnya menerima firman Tuhan ini, pegang indah. Jangan menyerah. Keep moving. Move on. Terus melangkah. Menjadi yang terbaik dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baik saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di ujung dari Morning Breakfast with God pada pagi hari ini, atau renungan harian kita di pagi hari ini. Dan kita akan masuk kepada doa kita bersama untuk mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini. Setelah itu kita akan membawakan pujian untuk mengakhiri program kami, tetapi juga ada informasi di sela-selanya. Oleh karena itu, mari kami Pastor Meta Emayu rindu untuk mengundang kita semua untuk sama-sama kembali bersatu di dalam doa. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Lord, we come to you in thanksgiving for Yes. your promise that our opposition will backfire in our life. Amen, Lord. Lord, thank you, Lord, Hallelujah, that you have given each of us a decree.
we have a lot of pastors watching, Lord, and we thank you, Lord, that you are blessing each and every one of them. Amen. That each and every one of them that is building your temple, Amen. wherever they are. No matter Amen. how big or how small, no matter how powerful or how weak, Lord, it is your might Yes. that's going to build this temple through them. As long as they keep trying, as long as they keep going. In the past, they may have failed in certain locations. Lord, we believe, Lord, that now you're asking them to go back there and try again. Amen. And you are going to multiply it, and you're going to find the funds for them. You're going to get the people who once Amen. stopped Hallelujah. them. Be the one that fund every activity, Lord. Yes. For those who are not pastors, that are going through their life where they've failed in certain projects, Lord, this is where you're telling them to go back to those projects Yes. and try it again. Amen. And keep trying until it doubles, it multiplies in their life, Amen. and then they're going to be blessed tremendously, that they will be able to bless the people around them. Yes, Lord. Lord, we believe, Lord, and we decree, Lord, that this authority comes through your Son, Jesus Christ, that has given us this capability to speak the word of God, to speak life into everything we see, Amen. and to speak success into everything we deem that is house of God. Amen. So, Lord, as we continue to build your homes, continue to bless us. Amen. Give us good health. Give us great, amazing wisdom as we come to you, Lord. Amen. We thank you, Lord, for your strength that's going to enable every one of us Yes. that's watching this today to walk in your faith, Lord. Amen. To have your faith, Lord. That it will become our faith, and it will become the people around us that will be able to borrow that faith from us, because it is heaven's currency. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga kami boleh ada hingga detik ini Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima di pagi hari ini. Mari saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, letakkan tangan-Mu di dada dan katakan, Tuhan, kami tidak akan pernah mau menyerah. Kami mau tetap melangkah karena kami percaya Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan tangan-Mu Tuhan yang selalu ada bersama kami dan menuntun kami untuk menjadi kesuksesan yang luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau Tuhan Allah yang indah, yang selalu memberikan hal-hal yang luar biasa dan terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk Pastor Meta yang boleh menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Dan terima kasih juga untuk setiap doa yang disampaikan. Kami terima, kami mengimani dan mengamininya dengan sangat indah. Kami berterima kasih untuk segala sesuatunya dengan luar biasa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih, mulai detik ini dan sampai selama-lamanya. Tangan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai Engkau dengan sangat indah. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih dalam setiap hal apapun yang Tuhan percayakan di dalam tangan-Mu. Andalkan Tuhan, jangan menyerah, tetap maju melangkah. Segala sesuatu akan Tuhan lakukan di saat kita berjalan bersama Dia. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan bersama seluruh keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, dan seluruh keluarga besarmu, dan juga orang-orang yang berada di sekitar Engkau. Tidak akan pernah lelah kami mengingatkan, mari kita tetap terus bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan di dalam kesehatanmu, sukacitamu, damai sejahteramu. Kasih Tuhan Yesus begitu indah bagi kita anak-anaknya. Mari katakan dengan segenap hati, haleluya. Amen. 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 Baik saudara terkasih, sebelum kita akan membawakan pujian yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini sebagai akhir dari perjumpaan kita, informasi yang akan kami berikan adalah seperti biasanya, apabila ada kerinduan untuk melakukan counseling, untuk melakukan pemahaman tentang firman Tuhan dengan lebih dalam lagi, dan juga mungkin ingin mempunyai prayer request atau ada doa yang harus kita doakan bersama, boleh menghubungi kami melalui GKA Holy Ministries kami ya. Dan juga untuk melakukan pelayanan khotbah atau pemberitaan firman Tuhan, atau juga ingin melakukan webinar, juga boleh melakukan atau menghubungi kami melalui gereja GKA Holy Ministries kami. Tetapi sebagai informasi yang harus digarisbawahi, kami Pastor Meta MIU melakukan setiap pelayanan ini secara online. Kami tidak melakukan secara offline karena keadaan, waktu, dan lain sebagainya. Jadi kami yang melakukan setiap pelayanan di dalam GKA Holy Ministries kami secara online. Nah, ini semua boleh dilakukan dan boleh menghubungi kami melalui nomor WhatsApp kami, yaitu nomor Malaysia +6 016 408 1478 atau +6 016 408 1478. Dan untuk nomor Indonesia +62 811 979 1478. Dan seperti apa yang saya sampaikan di awal, kami juga bekerja sama bersama GKA Pemenang di bawah pimpinan hambanya Bapak Pendeta Jamson Manurung dalam doa pelepasan dan juga doa kesembuhan. Boleh menghubungi beliau langsung di nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu +62 812
atau boleh menghubungi kami juga, nanti kami yang akan menghubungkan langsung kepada hambanya Bapak Pendeta Jamson Manurung. Inilah informasi yang kami berikan di pagi hari ini, dan saatnya kita akan membawakan satu pujian yang sangat luar biasa. Ini dibawakan atau diciptakan dengan sangat indah oleh NDC Worship dan dipopulerkan juga oleh NDC Worship, dan pujian ini berjudul Berkat Kemurahanmu. Wow, luar biasa sekali ya pujiannya ya. Yuk sama-sama yuk kita angkat Berkat Kemurahanmu. Haleluya. Amen. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami percayakan segalanya di dalam tangan-Mu ya. Yes Lord. Haleluya Jesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita katakan dengan segenap hati. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami Tuhan di dalam tangan kudus-Mu yang indah. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan berpisah sementara waktu, dan kita akan berjumpa kembali besok pagi dalam renungan harian kita di pagi hari atau morning breakfast with God. Sarapan pagi bersama Tuhan. Kami Pastor Meta Emayu mengucapkan selamat beraktivitas untuk kita semua. Kami mohon undur diri dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sama-sama yuk kita selesaikan pujian ini.